Jadi saya bergabung di November 2011. Mau nawaran puluhan juta kartu seperti ini gitu Pak. Iya. Ya kan? Nah, jadi di sistem pun sama, belum ada sebuah pembuktian. Ya. Apalagi yang namanya beli produk Pak dulu, wah belum ada stokis gitu kan. Ya. Sehingga saat itu bagaimana caranya menjaga terus komitmen dari pribadi, komitmennya ke diri sih Pak. Ya. Pertama waktu itu saya menghindari dua, menghindari jualan dan menghindari ngajak. Gitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau cara berpikir saya ingin menjualan, tentu dalam pikiran saya ini kalau saya jualan pasti laku gitu Pak. Nah saya belum siap ketika tidak lakunya. Ya. Yang kedua mengajak. Kalau saya ingin mengajak dalam cara berpikir saya pasti ini bergabung gitu kan. Nah saya belum siap. Kalau mereka tidak bergabung, pasti saya kesal juga, kecewa. Ya. Akhirnya dari situ pelajari terus tentang meyakinkan yang namanya produk. Setelah yakin, alhamdulillah vertigo saya hilang. Sababianya Reko ini, istri saya kistanya, kakak saya punya asma. Setelah itu yakin baik oleh khasiat dan keilmuannya, nah baru di situ sesuatu yang nilai kebaikan saya ajamkan, bagi saya wajib kebaikan itu untuk menginformasikan ke siapapun. Jadi menginformasikan saja. Ya. Karena apa? Dengan menginformasikan ya jadi larinya ke ngobrol gitu loh Pak. Ya, karena apa? Karena masyarakat sekarang kadang-kadang masih melihat siapa yang ngomongnya gitu. Betul, casting yang dilihat. Iya Pak. Mungkin kalau saya undang akan datang Dr. Firman Perdana, saya nggak usah ngejelasin produk Pak, saya dokter, rokok ini sehat, pasti orang percaya. Gitu, Pak. Karena masalahnya kita bukan dokter gitu loh Pak. Ya. Nah itu di produk, begitupun di sistem Pak. Ya. Dan selanjutnya 1 tahun saya harus meyakini produk ini Pak. 1 tahun saya harus meyakini produk. Saya ke pabrik, saya langsung berguru dengan Syekh Abdul Malik. Alhamdulillah saya langsung dipertemukan dengan beliau, saya masuk dapurnya, ya. Terus saya melihat seperti itu Pak, ya untuk meyakini Pak, ya untuk meyakini itu. Gitu kan. Nah akhirnya dari beliau ada suatu kalimat dari beliau yang sangat-sangat tadi saya pegang ya, bahwa Pak Firman jangan meyakinkan orang lain sebelum kita yakin. Jadi kita dulu yang yakin Pak. Ya, nah, yakinnya seperti apa? Ya saya katakan saya sudah yakin Pak Kiai gitu kan, bahwa ini rokoknya rokok obat. Ya. Iya Pak, tapi kalau Bapak meyakinkan orang lain, orang tahu Bapak ini marketingnya atau salesnya. Kadang-kadang masyarakat kita melihat sales, ya wajar Bapak ngomong seperti itu karena Anda salesnya kan seperti itu. Betul. Ya. Bagaimana caranya? Yakinlah dengan ilmunya. Jadi transferlah dengan sebuah keilmuannya. Kenapa? Karena yang membedakan suatu kota, suatu member itu bukan dari produknya. Pak RW produknya sama, sistemnya sama. Pak RT produknya sama, sistemnya sama. Tapi kenapa? Kok Pak RT ditolak terus, kalau Pak RW diterima? Ya, yang membedakan itu cara memberinya Pak, cara menyampaikannya. Penyampaiannya. Itu yang membedakan itu Pak. Ya. Nah sehingga hari ini kita coba membedah, ya kita bedah produk dan dibedah sistemnya, khususnya bagaimana caranya mentransfer keyakinan kita terhadap masyarakat itu Pak. Ya. Jadi yang kita bedah hari ini adalah 2 poin. Tadi polusi di luar itu jadi penyakit. Kenapa hari ini polusi kita bisa jadi terapi? Nah, itu produk knowledge-nya Pak. Yang kedua, bagaimana jadi sebuah penghasilan sistemnya yang kita bedah. Ya tadi saya ada informasi, kok di sini mati nggak ada lagi gitu kan ya? Kok member dalam perjalanan rontok kan seperti itu? Ya. Ada spidolnya nggak? Ada Pak. Oke ya. Saya maaf Pak, saya berdiri ya Pak ya. Iya. Ngomong. Dan saya pun mendengar informasi, saya bersyukur karena hari ini banyak sekali teman-teman di sini yang mantan lah ya, kalau saya sebut mantan pemain multilevel, mantan pemain jaringan. Pertama bahwa saya selalu memegang data, Pak, memegang data. Ya. Kalau secara data itu memang ada 120 juta perokok aktif. Cuman selalu saya mengatakan bahwa di Indonesia ini hari ini ada 92 juta perokok aktif. Ya. Ini saya bilang 92 juta itu adalah perokok muslim. Ya. Dari 92 juta perokok aktif ini, hari ini yang aktif di member kita ini baru di angka 30.000 Pak. Ya. Jadi dari 92 juta perokok aktif, yang baru jadi member adalah 30.000 di Indonesia. Tidak itu. Berarti masih ada 91.900.000 Pak yang belum kita informasikan ya. Dari 92 juta perokok aktif, ini 90 juta bungkus per harinya yang terjual.
rokok kita baru di angka 25.000 bungkus per hari. Se-Indonesia. Wah, banyak banget Pak. Makanya kalau Bapak tadi bilang, kok ini Pak susah Pak, mudah. Ya Pak baru segini Pak. Iya. Ya, beda dengan rokok Sampono yang sudah puluhan juta pasti ada di mana-mana. Ya. Nah. Dulu ya kalau dulu sih masih nol saya Pak, belum ada ininya. Gitu kan. Cuman saya teringat kenapa ngambil peluang itu. Satu Pak, alhamdulillah saya pun sama pernah masuk dalam beberapa multi level ya. Khususnya di suplemen. Kalau dulu menerima informasi produknya suplemen, kadang-kadang saya bingung Pak, ini mau menginformasikan ke siapa, menjual ke siapa? Karena teman-teman saya rata-rata menengah ke bawah. Ya. Kalau pas ada informasi rokok, kenapa saya tangkap? Karena ibarat diberikan sebuah baki, ya, nih Pak Firman ada 90 juta bungkus per hari. Yang saya bayangkan tuh teman, saudara pada merokok. Tugas saya kan tinggal menghijrahkan saja Pak, rokok ini ke rokok ini kan gitu aja. Ya. Nah, ganti merek aja seperti itu Pak. Ya, dari 90 juta bungkus per hari itu Pak. Ya. Dan ini saya tangkap peluang itu. Kenapa? Karena saya teringat sebuah cerita, ada seorang marketing yang paling mahal di dunia, itu tahun 70-80-an, itu marketing sepatu Adidas Pak. Ya. Jadi pabrik Adidas ketika belum ada yang pakai, itu mendelegasikan dua marketingnya ke Afrika, ya dua marketingnya. Pas nyampe, yang satu marketing melakukan ke bosnya, bos, waduh di Afrika ini belum ada yang pakai sepatu, bos susah sekali. Ya. Yang satu marketing lagi telepon, bos, luar biasa bos, ini pasar kita luas, kebetulan di sini belum ada yang pakai sepatu. Ya. Artinya tempat sama, cara berpikir ya beda. Ya. Ya mungkin hari ini dengan kondisi ini belum ada siapa-siapa, balik lagi ke cara berpikirnya Pak. Kesempatan nih belum ada, banyak kan gitu. Karena kalau sudah banyak kita nggak kebagian juga Pak. Ya. Jadi penangkapan sore ini, sehingga apa? Sehingga ternyata pas dilakukan, itu tidak semudah membelah telapak tangan Pak, memindahkan itu. Ya, karena apa? Karena produk kita ini ada apa? Produk rokok itu ada suatu zat nikotin yang menagih candu, ya. Makanya sangat loyal. Ini gitu Pak. Ya. Kalau Pak RT ini jago pencasilat, tetapi Pak RT kidal nih, ya cara bermainnya. Saya biasa gitu Pak, bukan kidal. Wah Pak RT ini pakai kidal. Saya pun sama, ikutin Pak RT pakai kidal. Kira-kira menang mana Pak? Pak RT atau saya? Iya. Pak RT. Orang Pak RT kan kelebihannya kidal. Ya. Artinya Gini. kita melawan itu dengan kelebihan kita dan menjatuhkan kelemahan dia, gitu kan? Nah, kenapa? Satu, yang namanya masyarakat itu dibombardir bahwa asapnya atau polusinya ini bisa menjadikan penyakit. Saya terbayang Pak, suatu produk yang sudah tahu jadi penyakit tapi tidak bisa berhenti hanya rokok itu Pak. Nah, kita hijrahkan bagaimana kebiasaan dia tidak kita larang karena sudah dilarang, tetapi dengan hijrah ke rokok ini asapnya bukan jadi penyakit tapi bisa jadi terapi. Begitu ya. Sehingga kalau diminumkan itu ya itu hitam, kita BAB-nya gitu Pak. Toksin. Ya, toksinnya betul Pak. Ya. Tetapi diminumkan ini, karena tembakonya tidak dibakar, kita nggak akan ketagihan. Ya kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi males-males ya. Yang ketagihan dengan air panas itu biji-bijian, kayak biji kopi, namanya kafein, ya itu akan aktif ya. Nah, sehingga tadi, ini tidak akan ketagihan. Yang keduanya, ada sistem pengobatan itu, pengurangan mengeluarkan racun dengan penguapan atau uap. Uap itu dari mana? Uap itu akan keluar ketika dari air dididihkan, ini akan keluar uap. Nah itu Pak, ini penguapan. Ada mitra kita, kok kopi mah diuapkan kok nggak ada pengaruh ya? Kenapa? Air dingin, dia panaskan, rokoknya masukkan, nah berbarengan gitu loh Pak. Itu kan habis khasiatnya. Artinya kita butuh uapnya. Jadi Bapak didihkan air, setelah keluar uap, matikan saja apinya, masukkan rokok ini, ya. Biarkan selama 2 menit supaya apa? Supaya si sausnya mengurai dengan air. Ketika menguap dia ikut menguap. Ini material uapnya nih Pak yang letak saus tadi. Ya, kita bisa dengan cara bisa. Penguapan untuk apa? Ya kalau sakit perut nggak nyambung gitu Pak. Di uapan itu adalah untuk penyakit yang ada unsur lendir dan flek. Lendir itu seperti paru-paru, terus ambeien, wasir, kalau perempuan menstruasi tidak lancar. Oh, yang diminum Pak. Diabetes darah Pak, nanti itu diisep ya.